Ibu, komponen perangkat pembelajaran yang kita angkat ini berdasarkan dari latar belakang kita mengangkat ini adalah analisis hasil supervisi tahun 2022-2023 semester 2. Jadi pada saat melakukan supervisi, dulu masih supervisi ya Bapak Ibu, itu ditemukan ada RPP yang tidak menggunakan model pembelajaran. Nah, di sini nanti kita akan membuat yang ideal. Sebenarnya untuk RPP atau modul ajar itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Semuanya betul. Jadi tidak ada perangkat pembelajaran yang salah, tetapi di sini lebih kepada yang ideal supaya kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi kegiatan pembelajaran yang aktif interaktif. Kemudian yang kedua adalah indikator pilihan sekolah dalam PMM. Saat kita kemarin itu membuat perencanaan, Bapak Ibu membuat perencanaan, itu di sekolah kita itu berdasarkan rapot pendidikan itu muncul bahwa pembelajaran di tempat kita ini memang harus diperbaiki, terutama pada pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Nah, kita bersama-sama kemarin sudah memilih indikatornya adalah pembelajaran aktif interaktif. Pembelajaran aktif interaktif ini menjadi pilihan dan nantinya kepala sekolah juga akan menyesuaikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini perencanaan kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga mengisi PMM yang sama seperti Bapak Ibu, yang menilai kepala sekolah adalah pengawas atau mungkin kepala dinas malah ya, tapi melalui pengawas. Yang keempat adalah indikator visi misi sekolah. Indikator pilihan memandu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini memandu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu selalu kita buat menggunakan RPP atau modul ajar sebelum kita mengajar. Maka hari ini kita akan mengupas terkait dengan perangkat pembelajaran yang ideal. Tugas saya ya sebagai kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan perangkat pembelajaran itu tadi. Oke, visi kita Bapak Ibu yang sudah kita perbaiki kemarin, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan dan berkarakter. Pada misi ini ada 7 misi kita. Pada poin yang ketiga Bapak Ibu, poin yang ketiga ini meningkatkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan serta bimbingan secara intensif untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap yang tinggi untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik. Nah, Bapak Ibu, ini berurutan berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Maka kita akan membuat perangkat pembelajaran dengan tujuan Bapak Ibu semua masuk di dalam kelas itu melaksanakan pembelajaran yang aktif interaktif. Nah, komponen RPP atau modul ajar pada langkah-langkah pembelajaran. Ya, jadi pada langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, di sini ini untuk idealnya supaya kegiatan pembelajaran itu aktif dan interaktif, maka di sini kita akan melihat idealnya seperti apa. Pada kegiatan awal Bapak Ibu, pada kegiatan awal ini modul ajar atau RPP yang akan Bapak Ibu buat itu isinya yang pertama pembukaan, kemudian presensi, apersepsi, kemudian menyanyikan lagu nasional, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembukaan, Bapak Ibu untuk penanaman karakter juga, kemudian presensi itu Bapak Ibu menanyakan ya Bapak Ibu sudah lebih bagus, sudah lebih terbiasa nih Bapak Ibu ini kalau kegiatan awal saya kira Bapak Ibu sudah paham. Mungkin sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan kegiatan awal. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kami ingin menanyakan kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apakah nanti
perlu disampaikan atau cukup ditanyakan saja? Itu mohon penjelasan. Terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Lalu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu dalam RPP itu kan tujuan pembelajaran itu kan banyak sekali ya. Nah, yang ditayangkan, yang disampaikan kepada siswa itu bukan tujuan pembelajaran yang banyak sekali itu, tetapi contoh ya Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu di situ ada kegiatan ekonomi misalnya Pak Sigit ya, kegiatan ekonomi mungkin terkait dengan pengenalan mata uang misalnya seperti itu. Itu kalau di tujuan pembelajaran yang kita tulis, setelah bla 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 siswa dapat setelah kan seperti itu. Bukan itu yang nanti disampaikan kepada peserta didik, tetapi cukup secara sederhana kita sampaikan anak-anak setelah nanti kita belajar tentang keuangan, mata uang, anak-anak nanti bisa belanja di warung, bisa menghitung uang, bisa tahu jumlah uang, seperti itu Pak Sigit. Jadi tidak perlu kita tayangkan yang banyak sekali, itu tidak perlu. Jadi hanya secara garis besar yang disangkut pautkan, yang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam RPP itu memang ditulis ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada indikator, misalnya indikatornya Bapak Ibu indikatornya ada 5. Ini sambil mengingatkan ya Bapak Ibu, dalam modul ajar atau RPP misalnya ada 5 indikator, tujuannya pasti juga 5. Jangan sampai kok indikatornya 4 kok tujuan pembelajarannya 10 atau malah 2, itu enggak mimpi. Tujuan pembelajaran yang disampaikan di kegiatan awal ini hanya tujuan secara umum Pak Sigit. Secara umum artinya misalnya tadi keuangan yang keterampilannya mungkin nanti membuat uang-uangan dicetak pakai diwarna itu ya, tenang ya. Nah, saya lihat itu. Nah, padahal tujuannya kan anak-anak mengenal jumlah rupiahnya. Nah, ini tujuan pengetahuannya anak-anak mengenal rupiah, mengenal angka, mengenal nilai mata uang. Tetapi pada keterampilannya anak-anak menghasilkan cetakan tadi ya. Nah, ini nanti Pak Sigit di tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran ini kepada siswa disampaikan, anak-anak nanti kita akan belajar terkait nilai mata uang supaya kalian mengenal tentang mata uang. Jadi yang kita lakukan itu harus ada 4 ini Bapak Ibu. Dalam kegiatan inti, baik itu RPP maupun modul ajar, itu harus memuat model pembelajaran, harus memuat metode pembelajaran, harus memuat media pembelajaran dan evaluasi materi pembelajaran. Ada 2 macam evaluasi. Evaluasi materi pembelajaran itu ada pada kegiatan inti, tapi nanti kalau evaluasi kegiatan pembelajaran itu ada di materi penutup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan 4 hal ini? Terima kasih Pak Jumedu. Untuk kegiatan inti ini mohon untuk model pembelajaran diberikan contoh dan apa saja macam-macam model pembelajaran. Terima kasih. Yang saya ketahui untuk model pembelajaran itu banyak sekali jenisnya. Yang salah satu yang untuk sesuai dengan Kumar itu adalah PJBL dan PBL. PJBL adalah Project Based Learning, di mana nanti untuk langkah pembelajarannya itu menghasilkan anak itu menghasilkan produk. Nah, produk itu bisa berupa benda atau laporan percobaan, itu pun sudah bisa jadi produk. Kemudian kalau untuk yang satunya adalah PBL, Problem Based Learning, itu model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi anak itu nanti diajak untuk memecahkan masalah, yang mana nanti masalah itu akan diberikan di langkah yang pertama. Saya sambung lagi nih Bapak Ibu. Berdasarkan indikator yang kita pilih, berdasarkan rapot pendidikan, kita adalah pembelajaran aktif interaktif. Nah, ini paling cocok memang menggunakan PBL dan PJBL. Sehingga harapan kami, harapannya itu Bapak Ibu membuat
RPP atau modul ajar itu menggunakan model pembelajaran kalau tidak PBL, PJBL. PBL dan PJBL ini kegiatannya itu sintaknya itu menunjukkan siswa yang aktif. Jadi anak-anak itu nanti memunculkan mulai dari masalahnya mereka menemukan sendiri, penyebabnya menemukan sendiri, cara mengatasinya juga menemukan sendiri. Jadi seperti itu untuk model pembelajaran itu terkait dengan sintak nih Bapak Ibu. Sintak itu langkah-langkah pembelajaran. Jadi menemukan masalah, kemudian nanti anak-anak berdiskusi. Setelah berdiskusi mereka menyatukan pendapat. Setelah itu mereka mempresentasikan. Setelah presentasi ada dari guru ini untuk PBL ya. Dari guru itu memberikan umpan balik, mengajak merangkum dan lain sebagainya. Itu di kegiatan ini. Jadi untuk model pembelajaran itu seperti itu. Contohnya begitu ya Bapak Ibu semuanya. Model pembelajaran. Jadi pada kegiatan inti ini harus memuat yang wajib ada adalah 4 ini. Yang pertama model pembelajaran, memuat sintak. Yang berikutnya metode pembelajaran. Nah, metode ini ya bisa studi kasus, bisa demonstrasi, discovery learning, jigsaw, diskusi kelompok, ceramah, bermain peran, tugas proyek dan lain sebagainya. Kemudian harus ada media pembelajaran. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu, hendaknya ada evaluasi materi pembelajaran. Skor penilaian ini kalau itu isian, nilainya skornya harus 1. Kalau itu pilihan ganda, skornya harus 1. Kalau misalnya urean itu tergantung nanti penjenengan soalnya bagaimana. Lalu Bapak Ibu bagaimana penghitungan skornya? Nah, penghitungan skornya itu jumlah benar per jumlah keseluruhan kali 100, cuma itu dok. Kegiatan akhir. Nah, ini Bapak Ibu, pada kegiatan akhir, pada kegiatan akhir itu harus memuat kesimpulan. Kesimpulan itu bisa berupa ringkasan. Berikutnya evaluasi berupa refleksi. Tadi saya sampaikan ada 2 evaluasi. Nah, pada evaluasi materi pembelajaran. Jadi penjenengan mengevaluasi pelajaran ini bocah-bocah pahamnya sampai sejauh mana. Nah, yang di kegiatan akhir itu evaluasi berupa refleksi. Refleksinya begini Bapak Ibu, anak-anak senang tidak? BBM-nya keluar. Senang Bu, kenapa kalian senang? Jadi untuk yang di kegiatan akhir evaluasi berupa refleksi. Bapak Ibu, lalu RTL Bapak Ibu. RTL itu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu harus ada juga. Apa toh rencana tindak lanjut? Nah, rencana tindak lanjut itu bisa berupa PR, tugas. Yang terakhir Bapak Ibu penutup seperti biasa, nanti penanaman karakter di penutup itu boleh anak-anak diajak menyanyi lagu daerah, diajak menyanyi lagu apa, yang jelas nanti ada refleksi itu jangan sampai dilupa. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan perangkat ajar ya, modul ajar maupun RPP yang ideal pada kegiatan pembelajarannya.